Halo, perkenalkan saya Arnoldus dari jurusan Teknik Elektro Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peran IQ, EQ, AQ, CQ, dan SQ dalam kehidupan manusia yang profesional dan sukses. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peran penting dari IQ. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu IQ. IQ atau pengalaman, skill, pengetahuan, dan berbagai hal yang berhubungan dengan kecerdasan intelektual dan dapat meningkatkan derajat kita ke tempat yang lebih tinggi dari orang lain. Dengan begitu, kesuksesan akan dapat lebih mudah dicapai. Kecerdasan intelektual adalah syarat minimum kompetensi. Intelijensi diartikan sebagai keseluruhan individu dalam untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif menurut Martin Pali pada 1993. Konsep intelijensi yang pertama kali dirintis oleh Alfred Binet pada tahun 1964 mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan angka, yaitu intelligence quotient atau disingkat dengan IQ. Berdasarkan penelitian terbaru, telah terungkap adanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Menurut Gardner pada tahun 1994 menemukan bahwa dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang, yaitu yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau kecerdasan dalam berbahasa. Yang kedua ada kecerdasan matematik, logis, yaitu cerdas dalam angka atau berhitung. Dan yang ketiga ada kecerdasan spasial atau kecerdasan dalam gambar atau dalam menganalisa gambar. Dan keempat ada kecerdasan kinestik atau kecerdasan dalam bahasa tubuh atau gestur. Yang kelima ada kecerdasan musikal atau kecerdasan dalam nada dan suara. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal atau kecerdasan dalam diri sendiri. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan dalam bergaul atau bersosialisasi dengan sesamanya. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis atau kecerdasan dalam alam atau kecerdasan alami. Ya, yang menggembirakan dari paradigma tentang IQ ini adalah pandangan bahwa tidak ada murid yang bodoh atau tidak ada orang yang bodoh. Setiap anak atau setiap orang memiliki kecerdasan yang menonjol satu atau dua jenis dan siap untuk berprestasi. Ya, kita masuk kepada pentingnya IQ bagi kehidupan manusia yang profesional dan sukses. Yang seperti yang kita ketahui bahwa IQ merupakan kecerdasan intelektual, di mana kecerdasan ini penting bagi kehidupan kita sebagai manusia yang profesional karena dengan kecerdasan atau kemampuan kita dalam berpikir dan bertindak secara logis mampu membawa kita ke dalam karir yang profesional dan sukses. Dan juga melalui IQ membuat kita mampu untuk berhitung, menganalisa, berimajinasi, dan berinovasi. Ya, sekian dari saya. Kecerdasan-kecerdasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Yohanes Darson. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kenapa IQ sangat berperan penting dalam kehidupan kita yang profesional. Tapi sebelum melangkah ke situ, saya akan menjelaskan sedikit apa itu EQ. Apakah itu EQ? Emotional quotient atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik dan dalam berhubungan dengan orang lain. Jelas kalau IQ sangat besar perannya untuk memilih segala kesuksesan, termasuk sukses di bangku pendidikan hingga sukses di masa depan. Daniel Goleman mengembangkan IQ menjadi 5 kategori dengan poin-poin, yakni kesadaran diri, yaitu kesadaran emosi diri, menilai pribadi, dan percaya diri. Yang kedua, pengaturan diri, yaitu pengendalian diri, sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif, dan inovatif. Yang ketiga, motivasi, yaitu dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif, dan optimis. Yang keempat, empati, yaitu memahami orang lain, pelayanan, membantu pengembangan orang lain, dan menyikapi perbedaan, serta kesadaran politis. Yang kelima, keterampilan sosial, yaitu pengaruh persuasi, keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, katalisator dan perubahannya, manajemen konflik, kekerabatan, kerjasama, dan kerja
tim. Lalu, apa pentingnya IQ bagi kehidupan kita yang profesional dan sukses? IQ tentunya sangat penting bagi kehidupan kita untuk mencapai kesuksesan di masa mendatang. Contohnya dalam pengambilan keputusan yang bijak, kita perlu memahami situasi, empati, apakah akan mempengaruhi orang lain maupun lingkungan sekitar. Seseorang dengan IQ yang baik, baginya informasi tidak hanya didapat lewat panca indera semata, tetapi ada sumber lain dari dalam diri sendiri, yaitu suara hatinya. Peran IQ ada pada faktor respon cepat. Tindakan yang muncul dari pikiran emosional kita membawa rasa kepastian yang sangat kuat. Dengan ini membawa keuntungan, mampu membawa realistis emosi dalam sekejap, dan membuat penilaian singkat secara naluriah yang bisa menunjuk apa yang perlu dicurigai, siapa yang harus dipercaya. Pikiran emosional merupakan radar terhadap bahaya yang menunggu pikiran rasional untuk membuat keputusan. Akal emosional kita akan memanfaatkan akal rasional agar tujuannya tercapai. Ya, demikian dari saya yang dapat saya jelaskan mengenai IQ. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Mangiwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu IQ. Adversity quotient adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Mengapa banyak orang yang jelas-jelas cerdas, berbakat, tetapi gagal membuktikan potensi dirinya? Berapa banyak siswa yang memiliki IQ tinggi tetapi gagal dalam meraih prestasi belajar? Sebaliknya, tidak sedikit orang yang memiliki IQ tidak tinggi tetapi justru lebih unggul dalam realitas belajar. Pada umumnya, ketika dihadapkan pada kesulitan dan tantangan hidup, kebanyakan manusia menjadi loyo dan tidak berdaya. Mereka berhenti berusaha sebelum dan kemampuannya benar-benar teruji. Ya, kita masuk pada pentingnya IQ bagi kehidupan manusia yang profesional dan sukses. Agar dapat bersaing dengan orang-orang, kita harus memiliki sebuah keterampilan lain yang membuat kita berbeda dari orang lain. Dan mungkin hal ini juga yang dapat menjadi ciri khas dari diri kita. Kemahiran kita dalam kesiapan menghadapi tantangan atau IQ adalah salah satu hal yang mendukung kita menjadi sukses. IQ berakar pada bagaimana kita merasakan dan menghubungkan suatu hal dengan tantangannya. Jika seseorang yang memiliki IQ lebih tinggi, maka dia cenderung tidak akan menyalahkan orang lain, karena dia merasa bahwa kegagalan yang dia lakukan adalah bagian dari kesuksesannya yang tertunda, dan dia juga merasa bahwa dia siap untuk menghadapi tantangan yang akan ditemukan serta siap untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Demikian yang saya sampaikan tentang apa itu IQ. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat. Halo, perkenalkan nama saya Gentang Kelembang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CQ. Creativity atau kreativitas adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang dalam usaha lainnya. Guildford mendeskripsikan ada 5 ciri kreativitas. Yang pertama, kelancaran atau kefasihan, yang merupakan kemampuan untuk memproduksi banyak ide. Yang kedua, keluasan, kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan serta pemecah masalah. Ketiga, keaslian, yang merupakan kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinal sebagai hasil pemikiran sendiri. Yang keempat, itu kemampuan untuk mengurai suatu secara terperinci. Yang kelima, perumusan kembali, yang merupakan kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Berikut beberapa cara memunculkan gagasan kreativitas. Yang pertama, kuantitas gagasan. Gagasan pertama sebagai cara untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik serta pemilihan dari berbagai alat gagasan. Selanjutnya, brainstorming, yaitu untuk menambah gagasan yang telah ada untuk mendapat gagasan yang orisinal. Selanjutnya, sinetik, yang membuat asing menjadi akrab menggunakan analogi dan metafora. Dan yang terakhir, memfokuskan tujuan untuk membuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok. Pentingnya CQ bagi kehidupan manusia yang profesional dan sukses. Seorang manusia yang kreatif akan terbuka pikiran dan imajinasinya, serta gagasan sendiri maupun orang lain. Beberapa pengamat yang memiliki rasa humor merasakan bahwa manusia butuh untuk menciptakan sesuatu yang berasal dari keinginannya untuk hidup di luar kemampuan mereka. Namun,
Penelitian mengungkapkan bahwasanya manusia berkreasi adalah karena adanya kebutuhan dasar seperti keamanan, cinta, dan penghargaan. Seseorang termotivasi untuk berkreasi oleh lingkungannya, dan manfaat dari berkreasi seperti hidup yang lebih menyenangkan, kepercayaan diri yang lebih besar, kegembiraan hidup, dan kemungkinan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Sekian dari saya, salam sehat. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Aryo Reski Sirwa. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Paulus, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya SQ bagi kehidupan manusia yang profesional dan sukses. SQ atau Spiritual Quotient merupakan suatu landasan yang dibutuhkan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif sampai ke titik maksimalnya, sehingga berdampak pada kesuksesan seseorang dan keberhasilan seseorang juga. Sejak digagas pada tahun 1997 oleh Dana Zohar dan Ian Marshall bahwa SQ adalah suatu kecerdasan yang kecerdasan atau kemampuan yang menempatkan atau yang memampukan kita untuk menempatkan diri dalam suatu keadaan dan berserah hanya kepada Tuhan. Jadi kecerdasan ini adalah suatu kecerdasan yang memberikan kita kemampuan untuk melewati rasa sakit dari hal-hal tersebut, dari penderitaan tersebut. Kita dapat menyimpulkan atau kita dapat mengambil suatu makna. Jadi SQ adalah suatu kecerdasan secara bentuk spiritual dan memampukan kita untuk selalu berpikir positif pada setiap kegiatan-kegiatan atau setiap penderitaan atau setiap hal-hal yang telah kita lewat. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan ini adalah bersifat fleksibel dan terbuka. Artinya orang ini selalu memiliki kemampuan untuk bersifat menyatu dengan segala sesuatu yang dilaluinya. Itu yang pertama, bersifat fleksibel dan terbuka. Dia selalu merasa bahwa ini bukanlah sesuatu hal yang menakutkan atau hal yang mengerikan, tetapi ini menjadi hal-hal yang harus bisa dia lewati. Terus yang kedua ada tingkat kesadaran yang tinggi. Nah, orang-orang yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi ini dalam artiannya dia mampu memposisikan dirinya. Dia tidak gampang terbawa arus dan dia tidak gampang untuk bertindak di luar keinginannya. Dan yang ketiga itu penderitaan dan rasa sakit. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual quotient ini mampu melewati penderitaan dan rasa sakit tersebut. Nah, dari penderitaan dan rasa sakit tersebut dia dapat menyimpulkan bahwa ada hal baik, ada sesuatu yang teramat sangat baik yang akan dia peroleh jika melewati berbagai rintangan dan tantangan. Dan yang keempat adalah mampu mengambil makna dari suatu kejadian. Sebenarnya kesimpulan ini mereka atau orang-orang yang dapat merasakan banyaknya kepedihan atau kesukaran dalam kehidupan mereka, sebenarnya memang dikatakan dia memiliki kecerdasan SQ atau spiritual quotient, karena kecerdasan ini secara garis besar dia hanya berpatokan pada kemampuan dirinya untuk beradaptasi atau selalu berpikir bahwa dia hanya diciptakan oleh Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Jadi intinya kecerdasan ini merupakan suatu kecerdasan spiritual yang memfokuskan dirinya hanya kepada Tuhan. Nah, dari kecerdasan ini kita mampu menghadapi dan memecahkan persoalan dan menemukan suatu makna kehidupan yang kembali lagi akan membawa kita ke hal-hal bersifat spiritual seperti ketenangan jiwa dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari kecerdasan SQ ini atau spiritual quotient ini. Nah, adapun hal-hal yang akan dihadapi oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan ini, dia tidak akan goyah dan tidak akan merasakan bahwa saya ada hidup dalam suatu penderitaan yang akan selalu menyiksa saya. Mereka tidak akan pernah berpikir seperti itu, karena kecerdasan ini akan kembali ke kecerdasan yang membawa kita ke hadapan Tuhan memang. Jadi kecerdasan spiritual adalah suatu kecerdasan yang memfokuskan kita untuk selalu menempatkan diri kita dan hanya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Saya kira itu penjelasan mengenai spiritual quotient menurut versi saya dan menurut cara saya menyampaikan. Hanya ini yang saya dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih dan salam sehat. Nah, itu dia tadi kelima kecerdasan yang dijelaskan seberapa penting bagi kehidupan kita sebagai manusia yang profesional dan sukses. Nah, di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa faktor keberhasilan seseorang dalam memimpin ternyata bukan semata-mata ditentukan oleh faktor pendidikan formal atau bahkan bukan ditentukan oleh kemampuan atau kecerdasan intelektual. Tapi, kontribusi terbesar yang mendukung keberhasilan seseorang dalam kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam wujud silaturahmi dan seremonial. Tapi silaturahmi yang ikhlas semata-mata untuk mewujudkan atau mempererat tali kasih sayang. Keseluruhan aspek kecerdasan atau EQ, EQ, SQ, AQ, dan lain sebagainya itu perlu mendapatkan bobot penilaian yang seimbang. Hal ini penting mengingat bahwa IQ saja tidak menjamin keberhasilan hidup seseorang. Demikian juga kalau hanya sekedar SQ dan EQ, kita tidak akan mampu mendukung keberhasilan hidup kita secara utuh, material, dan spiritual. Ya, demikianlah penjelasan kami mengenai kelima kecerdasan ini seberapa penting bagi kehidupan kita sebagai manusia profesional dan sukses. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dalam kelompok kami atau penjelasan dari kelompok kami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih telah menyediakan waktu dalam menonton video kami. Satu pesan dari kami yaitu tetap jaga kesehatan, tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Pesan dari kami lagi yaitu salam sehat. Terima kasih.